Ya, hari ini kita akan lihat ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya persilakan kepada salah satu di antara kalian untuk membaca doa dulu ya. Dipersilakan. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan hari ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah guna kita kuliah bersama ya. Dan hari ini kalau tidak salah kita pertemuan kita yang ke-9, dan sesuai yang ada di RPP rencana pembelajaran bahwa di pertemuan ke-9 itu salah satu judul materi yang kita bahas adalah terkait dengan perkembangan remaja ya. Diawali dengan perkembangan kanak-kanak ya. Kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, dan setelah perkembangan remaja itu kan akan menuju ke tahap perkembangan dewasa ya, yang kemudian akan dibagi lagi dewasa awal dan dewasa akhir ya. Di mata kuliah atau di materi kita terkait dengan remaja, perkembangan remaja, hal-hal yang capaian pembelajaran atau yang akan kita ingin ketahui, dan salah satu tujuan kita adalah untuk mengetahui apa itu perkembangan remaja ya, yang kemudian akan include di dalamnya ciri-ciri dan tanda-tandanya ya. Bisa dilihat di slide-nya ya, tentang masa remaja itu ya. Jadi masa remaja menurut WHO ya, ditandai bahwa di usia remaja itu adalah usia 10 sampai 19 tahun ya. 10 sampai 19 tahun, kemudian dibagi dalam masa awal dan masa akhir. Di psikologi, ilmuwan psikologi membagi bahwa usia remaja itu ada di umur 10 sampai 21 tahun ya. Yang kemudian dibagi dalam 3 tahapan ya, awal, tengah, dan akhir. Kalau orang-orang psikologi itu membagi kalau di awal itu 10 sampai 13 tahun, tengah 14 sampai 17 tahun. Kalau masa akhir remaja menurut orang-orang psikologi ya, itu 18 sampai 21 tahun. Yang harus kita tahu bagaimana, seperti apa sih ciri-ciri masa remaja itu. Bisa dilihat di slide-nya. Pada masa remaja awal ya, itu ditandai dengan apa ya, perubahan fisik ya, reproduksi, ketertarikan kepada lawan jenis, dan berpikir rasional ya. Fisik itu kan bisa ditandai dengan apa ya? Kalau di laki-laki itu kan ada di leher itu jangkungnya sudah mulai membesar ya. Kalau di perempuan pada remaja awal itu kan ditandai dengan ada hal-hal yang sudah mulai membesar pada dirinya ya. Taruhlah misalnya ya, maaf saya sebutkan di buah dadanya itu sudah mulai berkembang ya, tidak seperti biasanya ya. Kemudian di remaja awal itu kan apa juga ditandai dengan menstruasi ya, atau bahasa lainnya adalah apa ya, datang bulan ya. Ya,
Di remaja awal itu juga kan sudah mulai apa ya? Sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, ya. Sudah mulai melihat, wah, kok si A ini kayaknya menarik ya. Di remaja awal ini juga sudah ditandai sudah berpikir rasional ya. Maksudnya apa? Sudah tidak seperti lagi pada saat kanak-kanak ya, yang notabene-nya hanya bermain dan memainkan boneka, memainkan pistol, memainkan apa dan lain. Kalau sudah masuk di remaja awal itu sudah hal-hal yang terkait dengan bermain itu sudah sedikit demi sedikit dia tinggalkan ya. Dan sudah mulai berpikir rasional, maksudnya sudah bisa membedakan kalau ini tidak baik untuk dilakukan, ini baik untuk dilakukan ya. Kalau di remaja tengah, di main remaja ya, pertengahan ya, di situ ada istilah pencarian jati diri ya. Bahkan di remaja tengah itu ya, di remaja tengah ini kan sudah di situ juga ditandai dengan penolakan ya, penolakan terhadap keadaan dirinya ya. Biasa kalau pakai cermin itu sudah mulai dia tidak mau menerima kalau dirinya pendek misalnya ya, tidak menerima kok kenapa saya hitam ya, kok teman saya itu si putih tinggi ya. Sudah mulai lahir hal itu di masa remaja tinggi ya. Kok kakak saya tinggi saya pendek, itu ada di masa remaja. Kalau di masa kanak-kanak atau di masa dewasa sudah tidak dipikirkan hal seperti itu. Kalau memang kita ini hitam ya mau diapa ya, kalau sudah dewasa. Kalau misalnya dia pesek, kalau sudah orang dewasa dia terima aja apa adanya. Beda di masa remaja, di masa remaja. Di remaja akhir ada beberapa hal yang terkait dengan remaja akhir, karena di mana remaja akhir ini adalah masa akhir daripada masa remaja itu. Kemudian masa awal untuk memasuki masa dewasa ya. Di remaja akhir itu sudah mulai sudah mulai masuk ke hal-hal yang pada intinya adalah dia sudah mampu mempertimbangkan segala hal yang dianggap hal itu akan bisa menimbulkan masalah ya. Di remaja akhir itu problem solvingnya sudah tinggi, ya. Untuk menyelesaikan masalah itu ya dia sudah mampu ya. Berbeda dengan di masa remaja awal atau di masa kanak-kanak ya, hal-hal apa saja selalu dibebankan kepada ibu atau bapaknya ya. Minta tolong, minta dilakukan, bahkan di kanak-kanak itu kan minta dikerjakan tugasnya, dan itu juga terjadi pada saat awal atau remaja awal ya. Di masa remaja akhir itu kan ditandai juga dengan sudah mulai memikirkan masa depan. Saya nantinya akan jadi apa ya. Saya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi apa? Tentara misalnya, mau jadi apa? Ya, mau jadi pengusaha. Situ sudah mulai di masa remaja itu ya. Bahkan di masa itu sudah mampu menentukan pendidikan saya cocoknya di mana ya, minat bakat saya di mana ya, saya ini bagusnya di mana ya. Artinya apa, di masa remaja akhir ini sudah beberapa hal yang mampu dia lakukan. Pada umumnya terkait dengan kognitifnya itu ya, mindsetnya sudah mulai berfungsi dengan baik ya. Terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan bertanya ya. Ada yang mau bertanya ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya itu, jika remaja merupakan masa pencarian jati diri, apakah identitas yang dibangun di media sosial benar-benar mencerminkan jati diri mereka?
yang sebenarnya? Apakah benar-benar mencerminkan jati diri mereka yang sebenarnya? Pertanyaannya yang saya tangkap itu, kalau di masa remaja adalah pencarian jati diri, ya, apakah yang dilakukan di media sosial itu adalah sudah menjadi jati dirinya, atau adalah manipulasi topeng, ya. Nah, di istilah psikologi itu ada namanya topeng kepribadian, ya. Jadi orang itu menampilkan dirinya, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kepribadian yang sesungguhnya, ya. Yang dia perlihatkan itu adalah hal-hal yang positif terkait dengan dirinya, ya. Santun, sopan, ya. Pada saat kita lihat, ya. Tapi sesungguhnya pada saat di belakang kita misalnya dia sudah tidak, dia melakukan hal-hal yang negatif. Dan topeng itu hampir semua individu, hampir semua manusia memiliki sifat itu, ya. Suka bertopeng, ya. Bukan jangankan mahasiswa, dosen itu juga banyak yang bertopeng. Dalam artian tidak menampilkan hal yang sesungguhnya. Terkait dengan pertanyaan itu, apakah pencarian jati diri itu termasuk itu, ya? Tidak pasti bahwa itu adalah pencarian jati dirinya, tetapi yang jelasnya dia mencari hal apa yang menjadi substansi pada diri remaja itu, ya. Bagaimana sih sesungguhnya karakter dia, ya? Bagaimana sesungguhnya kepribadian dia, bagaimana sesungguhnya totalitas dirinya. Dan pencarian jati diri di tingkat remaja itu sesungguhnya, ya, itu dialami oleh setiap individu, ya. Dan jati diri itu ada pakar yang mengatakan bahwa jati diri itu bisa ditingkatkan, bisa yang tadinya negatif menjadi positif, tapi ada yang mengatakan bahwa jati diri itu akan lahir dengan sendirinya pada individu tersebut. Saya rasa sampai di situ jawaban yang terkait dengan pertanyaan Ananda, ya. Mengingat karena waktu, saya akan kasih tugas, ya. Penugasan ini apakah kita lakukan minggu depan, kita turun lapangan misalnya, ya. Kita mencari apakah kita masuk di SMA, di SMP, atau di MA, Madrasah Aliyah, atau di Madrasah Sanawiyah. Penugasannya itu adalah bagaimana mahasiswa ini atau bagaimana Anda ini mencari di sekolah, ya, hal-hal yang terkait dengan remaja. Tetapi utamanya adalah bagaimana remaja itu di sekolah, ya, menghargai satu sama lain, bagaimana intolerannya, ya, bagaimana toleransinya, bagaimana dia bisa menghargai teman yang satu dengan teman yang lainnya, ya. Itu yang tugasnya. Jadi kesimpulan tugas di situ adalah bagaimana Anda menggambarkan perilaku moderasi beragama di sekolah itu, ya. Jadi nanti akan Anda buatkan, dan tentu, ya, bisa kita bagi kelompok, kemudian kelompok apakah 1, 2, atau 3, 4 kelompok nanti dibagi sama ketua angkatannya, ya. Dan yang jelasnya ya paling tidak maksimal 4-5 kelompok, ya. Dan tugasnya itu dikumpulkan minggu yang akan datang, ya. Terkait dengan perkuliahan kita hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang masa
masa dewasa ya, masa dewasa, dan pertemuan akan datang akan membicarakan masa dewasa, masa lansia dan selanjutnya ya. Untuk sementara itu saja. Sekian dan terima kasih ya. Kembali saya ingatkan bahwa Anda ini harus jangan hanya berharap belajar di kampus, tapi belajar di rumah. Yang paling utama adalah saling menghargai antar tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya, dan yang paling sangat utama adalah silakan melaksanakan ibadah ya. Jangan tinggalkan ibadah yang terkait dengan agama kita ya. Sekian dari saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.